Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kali ini kita akan mendalami Kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kita akan mendalaminya dengan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 23 sampai tanggal 29 Juli tahun 2023. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Mari kita lihat pertanyaannya. Yang pertama, apa maksud mendengar dan melakukan firman mendatangkan berkat surgawi menurut Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Yang kedua, jelaskan bentuk-bentuk ketaatan dan kesetiaan pada perintah Tuhan. Yang ketiga, bagaimana upaya gereja menyatakan ketaatan dan kesetiaan dalam mendengar, melakukan, dan memelihara perintah Tuhan Allah dalam Alkitab. Saudara sekalian, kita langsung saja menjawab 3 pertanyaan ini. Untuk pertanyaan yang pertama, apa maksud mendengar dan melakukan firman mendatangkan berkat surgawi menurut Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-14? Saudara, pertanyaan nomor 1 ini merupakan pendalaman tema MTPJ Gemim tanggal 23 sampai tanggal 29 Juli tahun 2023. Jadi tema ini mau kita dalami di sini. Menjawab pertanyaan nomor 1 ini, kita mendalami tema dari MTPJ Gemim tanggal 23 sampai tanggal 29 Juli tahun 2023. Temanya adalah mendengar dan melakukan firman mendatangkan berkat surgawi atau mendatangkan berkat dari Tuhan. Saudara, mari kita dalami kitab Ulangan ini. Kitab Ulangan dalam tradisi Yahudi itu ditulis oleh Musa. Sekalipun ada banyak teori tentang penulisan kitab Ulangan, tetapi orang Yahudi pada umumnya sangat meyakini Musa lah yang menulis kitab ini. Kitab ini ditulis oleh Musa tahun 1405 sebelum Masehi. Dan kitab ini sesungguhnya berisi amanat atau pidato perpisahan Musa ketika dia berada di Gunung Pisgah di bagian utara Moab. Nah, teks bacaan kita saat ini merupakan salah satu pidato, salah satu amanat dari Musa kepada orang Israel yang akan memasuki tanah Kanaan. Ini adalah pidato perpisahan Musa bagi generasi yang lahir di padang gurun. Generasi yang tidak mengenal atau tidak mengalami peristiwa pembebasan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Generasi yang tidak mengalami terbelahnya Laut Teberau dan bangsa Israel melintasi laut itu. Ini generasi yang tidak menyaksikan turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai. Nah, terhadap generasi inilah Musa menyampaikan pesan. Teks bacaan kita saat ini merupakan pesan-pesan Musa bagi generasi yang baru ini. Generasi yang lahir di padang gurun. Nah, kitab Ulangan di Israel itu dibaca dalam 7 tahun. Dia dibaca sekali atau sekali dalam 7 tahun. Hal itu dicatat dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Di mana umat diminta sekali dalam 7 tahun mereka harus membaca kitab Ulangan. Nah, sekarang apa maksud mendengar dan melakukan firman mendatangkan berkat surgawi menurut Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mari kita pelajari hal ini, kita simak baik-baik, sebab ini sesuatu yang luar biasa, saudara sekalian. Mendengar dan melakukan firman mendatangkan berkat surgawi. Siapa di antara kita yang tidak suka berkat dari Tuhan? Kita semua pasti menghendaki berkat dari Tuhan. Dalam doa-doa kita muncul ungkapan-ungkapan yang mana kita sangat mengharapkan berkat dari Tuhan. Nah, di sini disebutkan mendengar dan melakukan firman itu mendatangkan berkat surgawi. Nah, bagaimana itu?
Mari kita dalami kitab Ulangan ini. Kata mendengar itu dalam bahasa Israel atau dalam bahasa Ibrani sama. Ya, sama. Itu artinya memperhatikan dan menaati. Jadi mendengar itu bukan sekedar mendengar. Mendengar yang mendatangkan berkat adalah mendengar sungguh-sungguh. Dia memperhatikan, dan bukan cuma memperhatikan, dia menaati apa yang dia dengar. Itulah pengertian dari kata mendengar yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani sama. Jadi umat Allah itu diibaratkan berada di ruang kelas. Apa yang diajarkan oleh guru itu harus diperhatikan baik-baik. Kemudian mereka harus mentaati apa yang dikatakan oleh guru. Jika tidak, akibatnya fatal. Murid tidak mungkin bisa naik kelas. Demikian halnya dengan mendengar perintah Tuhan. Umat harus memperhatikan sungguh-sungguh perintah itu. Dan tidak sekedar memperhatikan dengan sungguh-sungguh, tetapi mereka juga harus menaatinya. Itulah pengertian dari kata mendengar sama dalam bahasa Ibraninya. Kemudian kata melakukan dengan setia, bahasa Ibraninya lismor la'asot. Lismor la'asot. Artinya melakukan dengan hati-hati. Melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi tidak sekedar melakukan, tetapi dia melakukannya dengan hati-hati. Dia melakukannya dengan teliti. Dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi mendengar dengan sungguh-sungguh, melakukan juga dengan sungguh-sungguh, itu yang mendatangkan berkat surgawi. Nah, berkat surgawi itu dicatat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ayat 1 misalnya menyebutkan umat Allah akan menjadi kepala atas bangsa-bangsa lain. Jadi berkat Tuhan yang pertama disebutkan di sini, umat Israel akan menjadi kepala bagi bangsa-bangsa lain. Itu artinya Tuhan akan menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Sehingga mereka menjadi kepala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tuhan akan memberikan kemuliaan dan kehormatan. Ya, itu arti yang kedua. Nah, berkat ini didambakan oleh banyak orang. Banyak orang tidak mau jadi ekor. Banyak orang ingin menjadi kepala, ingin menjadi pemimpin. Sehingga dia mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Berkat yang kedua dicatat dalam ayat 3, 6, dan 8. Kemanapun kita berada, kita disertai oleh Tuhan. Kita aman karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadi berkat yang kedua adalah perlindungan dari Tuhan. Yang ketiga, ayat 4, 5, dan 11. Berkat atas keluarga. Buah kandungan diberkati. Hasil tanah diberkati. Ternak diberkati. Jadi apa yang menjadi sumber pendapatan dari keluarga, itu diberkati oleh Tuhan. Yang keempat, ayat 8 dan 12. Berkat atas pekerjaan. Semua orang menghendaki pekerjaan. Saudara dan saya menghendaki ada pekerjaan. Kita tidak suka menganggur. Nah, Tuhan punya berkat itu. Dia akan memberikan pekerjaan kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Yang kelima, berkat atas persekutuan umat. Ya, atau berkat atas ibadah. Jadi kalau kita mengikuti ibadah, jangan kita berpikir itu tidak ada berkat di dalamnya. Tuhan memberkati orang yang sedang beribadah. Tentu beribadah yang sungguh-sungguh. Dan itu dicatat di dalam ayat yang ke-9. Kemudian yang ke-6, yang terakhir, berkat dalam hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Dalam ayat 1, ayat 7, dan 10. Dalam hubungan dengan bangsa lain, kita menjadi berkat. Dalam membangun relasi dengan bangsa-bangsa lain, kita menjadi berkat. Itulah jaminan Tuhan bagi mereka yang mendengar dengan sungguh-sungguh dan melakukan dengan setia perintah Tuhan, firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, semua berkat itu Tuhan berikan jika umat Israel mau mendengar dan melakukan firman. Perenungan bagi kita, apakah kita sudah menjadi pendengar firman yang baik dan menjadi pelaku firman yang sungguh-sungguh?
Faktanya ada ungkapan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Artinya apa yang kita dengar itu tidak kita hayati, tidak kita simak dengan baik, dia berlalu begitu saja. Ya, itu fakta saudara sekalian, sehingga muncul ungkapan seperti itu. Jadi dalam hal mendengar, tidak semua orang itu mendengar dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-23, Yesus mengajar ternyata dalam kehidupan ini ada 3 pendengar yang buruk. Ya, yang pertama, mendengar tapi tidak mengerti. Ya, apa yang didengar tidak dimengerti. Dan itu diibaratkan oleh Yesus. Orang yang mendengar firman dan tidak mengerti, itu diibaratkan oleh Yesus seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Jadi benih itu mudah sekali dirampas oleh iblis. Mengapa? Karena yang mendengar tidak mengerti. Ya. Mengapa tidak mengerti? Bisa saja ketika firman itu dibentangkan, dia sedang melamun. Bisa saja ketika firman Tuhan itu dibentangkan, dia sibuk dengan handphone. Dan itulah fakta yang terjadi di masa ini. Ketika orang sedang berkhotbah, yang mendengar khotbah sangat sibuk dengan handphone. Sibuk dengan gadget. Nah, ini semua saudara sekalian adalah perilaku ibarat benih yang jatuh di pinggir jalan. Firman Tuhan itu tidak dimengerti karena ketika firman Tuhan itu disampaikan, orang tersebut sibuk dengan pekerjaan yang lain atau aktivitas yang lain. Yang kedua, mendengar, mengerti, tetapi itu hanya sesaat. Ketika ada tantangan, ya, ada penganiayaan, ada penderitaan, apa yang didengar itu dilepaskan begitu saja, ya, tidak dilaksanakan karena ada tantangan. Yang ketiga, mendengar, mengerti, tetapi yang didengar, yang dimengerti itu dihimpit oleh tipu daya, kekhawatiran, dan kekayaan. Terlalu sibuk mengurus kekayaan. Sehingga apa yang didengar tidak disimak dengan baik, tidak dihayati dengan baik, dia tenggelam dalam kesibukan mengurus kekayaan. Atau dia tenggelam dengan pikirannya, khawatir ini, sehingga dia tidak punya waktu lagi untuk menghayati dan menghidupi apa yang dia dengar. Nah, inilah pendengar-pendengar yang buruk dalam hal mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan ada satu pendengar yang baik. Dan itu diibaratkan seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Ya, dia mendengar, dia mengerti, dan dia melakukan. Mendengar, mengerti, melakukan. Itu ibarat benih yang jatuh di tanah yang subur. Dia menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, jadi mendengar dan melakukan dengan sungguh-sungguh, itu yang mendatangkan berkat surgawi. Jika mendengar setengah hati, jika mendengar kemudian kita tidak mengerti, karena kita tidak fokus pada apa yang kita dengar, yang seperti ini tidak mungkin mendapatkan berkat surgawi. Jadi saudara sekalian, pertanyaan nomor 1 ini sesungguhnya mengajak kita semua. Jika kita menghendaki hidup kita diberkati oleh Tuhan, jadilah pendengar yang baik dan jadilah pelaku firman yang baik. Mendengar sungguh-sungguh dan tidak kalah sungguh-sungguhnya adalah melakukan apa yang kita dengar. Jika itu dilakukan, maka kita pasti akan menuai berkat Tuhan atau berkat surgawi. Demikianlah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Jelaskan bentuk-bentuk ketaatan dan kesetiaan pada perintah Tuhan. Saudara, kata ketaatan itu berakar dari kata taat, artinya senantiasa tunduk atau patuh pada Tuhan, pada seseorang, atau pada aturan. Itu taat. Sedangkan kata setia itu artinya berpegang pada janji atau berpegang pada prinsip. Itu setia. Nah, ketaatan pada perintah Tuhan itu berarti tunduk pada perintah Tuhan.
Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, kita tunduk pada perintah itu, tidak melawan perintah itu. Itu taat. Sedangkan kesetiaan pada perintah Tuhan, artinya ketika perintah itu disampaikan kepada kita, kita pegang betul perintah itu. Kita tidak melepaskan perintah itu. Kita tidak mengkhianati perintah itu. Itu kesetiaan. Kalau ketaatan, kita tidak melanggar perintah itu. Kita benar-benar tunduk pada perintah itu. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itu kita lakukan. Nah, sekarang bentuk ketaatan dan kesetiaan pada perintah Tuhan itu bagaimana? Saya mencatat 5 hal penting yang sangat penting dalam kehidupan. Kelihatannya sederhana, tapi ini sangat penting, saudara sekalian. Yang pertama, berkomunikasilah dengan Tuhan. Rajin berdoa. Mengapa? Sebab Tuhan menghendaki kita tetap ada dalam persekutuan dengan Dia. Ya. Berkomunikasilah senantiasa dengan Tuhan dalam doa. Yang kedua, rajin baca Alkitab dan merenungkannya. Mengapa? Kita tidak mungkin bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kita tidak pernah membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Yang ketiga, rajinlah beribadah, rajinlah bersekutu. Mengapa? Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sumber kekuatan kita adalah Yesus. Ya, kita diselamatkan karena Yesus. Karena itu tetaplah bersekutu di dalam Dia. Yang keempat, menjadi sahabat bagi semua orang. Yesus telah mengajarkan kita untuk hidup dalam kasih. Itu berarti jadikan diri kita ini menjadi sahabat bagi semua orang. Yang kelima, menjaga kelestarian alam semesta. Sebab semua yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita harus melestarikannya. Kita harus menjaganya dengan baik. Jangan alam semesta ini dirusak oleh keserakahan manusia. Itulah saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Ini pertanyaan yang luar biasa baiknya untuk kita. Bagaimana upaya gereja menyatakan ketaatan dan kesetiaan dalam mendengar, melakukan, dan memelihara perintah Tuhan Allah dalam Alkitab? Terhadap pertanyaan ini, saya mencatat 3 hal penting. 3 hal penting, sangat substansial bagi kita. Yang pertama, doktrin atau ajaran yang Tuhan perintahkan, sekali lagi, doktrin yang Tuhan perintahkan, itu harus didaratkan kepada umat. Buatlah umat itu mengerti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, untuk membuat umat itu mengerti, berfokuslah pada keluarga. Jadi pelayan gereja berfokus pada keluarga, buatlah keluarga itu mengerti. Lalu bagaimana caranya? Kita dapat melakukan itu melalui ibadah-ibadah. Jadi pengajaran-pengajaran itu disampaikan melalui ibadah-ibadah. Kita juga dapat mendaratkan pengajaran itu melalui katekisasi, ya. Terlebih katekisasi sidi. Itu sangat baik untuk mendaratkan pemahaman tentang perintah Tuhan. Dan yang terakhir, melalui pembinaan warga gereja. Warga gereja harus dibina agar mereka memahami perintah Tuhan sehingga mereka dapat berlaku taat dan setia atasnya. Kemudian yang kedua, memotivasi dan menyediakan ruang atau memfasilitasi jemaat bertindak sesuai dengan apa yang mereka pahami. Misalnya begini, kita mengajarkan lestarikan alam semesta ini, lestarikan tumbuh-tumbuhan, lestarikan hutan, itu kita ajarkan kepada jemaat. Nah, kalau itu kita ajarkan, kita harus ikuti dengan aksi nyata. Misalnya kita menanam pohon di lereng gunung, kita menanam pohon bakau di pesisir pantai, dan lain sebagainya. Ada hal yang kita ajarkan, tetapi kita harus memfasilitasi. Ada aksi atas apa yang kita ajarkan. Yang ketiga, mengevaluasi pengajaran dan pelayanan gereja. Dan gereja harus terus berbenah diri. Artinya gereja jangan pernah berhenti
mereformasi dirinya sendiri. Karena itu gereja harus terbuka dengan kritik. Gereja tidak alergi dengan kritik. Gereja terbuka untuk pengembangan kehidupan bergereja yang lebih baik ke depan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban saya untuk pertanyaan nomor 3. Sampai di sini, pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 telah saya jawab, dan mintalah terus hikmat dari Roh Kudus, agar Dia menolong kita untuk memahami kebenaran firman-Nya, mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Semangat menjalani hidup, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.